wabarakatuh. Teman-teman sesama pensiunan Pupuk Kaltim, melanjutkan video sebelumnya, saya ingin menyampaikan semacam progress report ya, progress report yang terjadi belakangan ini. Jadi saya sudah melayangkan surat ke pengurus dana pensiun Pupuk Kaltim atas nama Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Chapter Pupuk Kaltim. Ini sebagai legalitas dari forum kita sebelumnya ya. Saya menyurati itu antara lain juga karena ada arahan atau saran dari Ketua P3KT yang disampaikan melalui Pak Syahid Daroini. Itu saya sebutkan dalam surat itu. Karena itulah saya menyampaikan surat ini. Artinya surat ini diketahui atau berkoordinasi dengan P3KT. Akan tetapi ternyata surat ini dengan cepat direspon. Saya berterima kasih karena responnya cepat sekali. Belum ada sehari ya sudah direspon melalui WA yang disampaikan oleh Sekretaris Direksi bahwa menyatakan bahwa pengurus Dapen Pupuk Kaltim tidak akan menjawab surat ini. Alasannya karena hanya akan berhubungan dengan P3KT. Dan saya juga dianggap sebagai pensiunan 2016 hak-hak saya sudah diberikan semuanya. Jadi tidak ada yang perlu saya permasalahkan menurut pengurus seperti itu kira-kira. Saya tanya kepada lawyer bilang ya itu haknya seseorang untuk mengakui atau tidak mengakui, itu hak seseorang, jadi harus dihormati. Oleh karena itu langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah menaikkan ini. Jadi bukan ke pengurus, tadinya maksud saya ke pengurus itu supaya ada persamaan persepsi, karena ada masalah baru atau lain yang ingin saya sampaikan ya. Sehingga ini harus disamakan persepsinya atau pemahamannya tentang aturan dan sebagainya, baru kita sama-sama ke pendiri, maksud saya begitu ya. Dan itu dibahas juga dengan P3KT gitu ya. Jadi semua, sehingga ke pendiri itu sudah mateng gitu. Tapi karena itu tidak terjadi, maka saya ambil langkah berikutnya yaitu menyurati pendiri Dapen. Dalam surat itu pertama saya terus terang memang menyayangkan ya respon daripada Dirut Dapen yang menolak untuk membahas atau berdiskusi atau bertemu ya dengan saya dan mewakili teman-teman yang mempercayakan masalah ini pada saya, karena yang saya maksudkan adalah berdiskusi ya, berdialog dan menyelesaikan, dan yang saya sampaikan ada solusi ya, penyelesaian masalah. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan bahwa memang artinya ini dengan pernyataannya itu pengurus Dapen dalam ini kurang memahami filosofi program pensiun iuran pasti ya, yang berbeda secara prinsip dengan program pensiun manfaat pasti. Kalau manfaat pasti itu manfaatnya sudah dipastikan dan dijamin oleh pendiri. Jadi tidak ada permasalahan berikutnya karena sudah dijamin sekian ya, selama dia menerima manfaat itu ya sudah ya, selesai. Tapi kalau iuran pasti itu manfaat itu tergantung dari cadangan kita sendiri dan bagaimana pengurus mengembangkan cadangan itu. Jadi tergantung dari itu, tidak pasti. Oleh karena itu dalam undang-undang juga disebutkan bahwa peserta pensiun iuran pasti itu masih berhak atas asetnya apabila di suatu hari kemudian terjadi perubahan-perubahan. Misalnya ini jelas sekali diatur di POJK 8/2018. Misalnya tadi ada aset-aset yang bermasalah. Tiba-tiba masalahnya selesai, terlikuidasi. Nah, dia akan ikut
apa, apa nama itu, iurannya kan berkontribusi, sehingga perubahan itu dia harus mendapatkannya juga. Sehingga untuk iuran pasti itu manfaat itu lebih dinamis ya, tidak selesai begitu aja, tapi bahkan undang-undang mengatur kalau pensiun itu sudah selesai, artinya semua sudah pensiun, seluruh peserta itu sudah pensiun semua, masih ada aset yang tersisa, itu tidak boleh diambil oleh pendiri. Aset itu harus dibagikan lagi pada seluruh peserta yang sudah pensiun semua, terutama ya, mestinya, karena sudah selesai ya, programnya sudah habis, selesai, semua sudah pensiun. Kalau di kita tahun 2042 ya, itu filosofis manfaat pensiun iuran pasti. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saya ingin menyampaikan suatu masalah yang selama ini belum pernah terbahas atau tersampaikan. Ini yang saya mendapat kepercayaan dari teman-teman. Ini terutama teman-teman yang pensiun di setelah 2015. Nah, saya menyampaikan fakta-fakta bahwa setelah 2015, 2016, 17 dan seterusnya itu pengembangan cadangan pensiun itu drop ya, dari yang dijanjikan berdasarkan perhitungan aktuaria. Jadi waktu kita berubah program, aktuaria itu menghitung dengan asumsi pengembangan DAPEN itu 8%, gitu ya. Dan ini asumsi yang wajar di mana-mana seperti itu. Ya, di mana-mana seperti itu, 8% atau 9%, kalau 9% terlalu optimis, kalau 7% terlalu pesimis. Jadi 8% itu yang tengah-tengah ya. Dan selama ini DAPEN berhasil mencapai itu. Rata-rata dari dulu sampai sekarang sekitar 10% pengembangan DAPEN, sehingga diharapkan 8% ini sesuatu yang achievable, yang bisa dicapai. Tapi ternyata di 2016, 17 dan seterusnya ini jauh dari asumsi itu, hanya sekitar 3 atau 4%. Nah, ini kan peserta yang pensiun pada tahun-tahun itu dirugikan ya, karena manfaatnya jadi turun sangat signifikan ya. Nah, dulu ada PSL tambahan, PSL kedua sebesar itu, tapi PSL itu hanya menggantikan kerugian di 2016 ya. Kerugian di 2016 itu besar sekali lubangnya, sehingga menimbulkan gejolak ya, karena manfaatnya jadi drop ya, hampir 20%. Kemudian berkat ada laporan dari OJK bahwa di tahun 2015 ada aset-aset yang tidak memenuhi syarat, maka ada alasan dari pendiri untuk memberi PSL. PSL itu terjadi di 2015, karena kalau sudah iuran pasti tidak ada lagi PSL. Nah, karena ada penggantian itu, maka manfaat teman-teman bisa dikembalikan, dan kalau nggak salah hitungannya menjadi 5%. Nah, ini pun sebenarnya masih di bawah asumsi aktuaria yang 8%. Aktuaria itu. Tapi syukur alhamdulillah ya, kita syukuri. Nah, sebetulnya yang betul-betul menggantikan kerugian di 2016 itu tidak sebesar PSL itu, karena PSL itu menggantikan aset-aset 11 item, kita sebut itu, yang dikenal itu 11 item temuan OJK, itu nilainya besar sekali karena menggantikan aset-aset yang belum bisa diakui ya, belum bisa diakui. Tapi yang menyebabkan menaikkan cadangan teman-teman itu barangkali nggak sebesar itu, sehingga sebenarnya ada kelebihan aset, ada kelebihan ini Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya ya. Nah, saya juga menyampaikan terima kasih ya kepada mungkin pengurus atau pendiri yang mengembalikan aset-aset 11 item tadi itu kembali di bawah pengelolaan dana pensiun.
Karena sebelumnya aset-aset itu karena dianggap sudah digantikan oleh pendiri, kemudian dikeluarkan dari aset dana pensiun. Itu diakui oleh KAP yang melakukan audit, ya. Tetapi hal itu tidak diketahui oleh OJK. Ini yang saya kritisi saat bertemu dengan OJK beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada koreksi, mungkin dari pendiri maupun pengurus, dikembalikan lagi menjadi pengelolaannya di bawah dana pensiun Pupuk Kaltim, meskipun pencatatannya masih extra accountable, di luar pembukuan atau di luar neraca. Tapi ini suatu yang inilah yang menjadi solusi, ya. Ini menjadi solusi karena nilainya besar sekali, dan nanti akan saya usulkan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah secara simultan dan menyeluruh untuk pensiunan Pupuk Kaltim, ya. Jadi sebetulnya sudah ada solusi yang mudah. Yang ini yang ingin saya sampaikan supaya jadi pemahaman bersama, baik oleh pengurus, pendiri, dan peserta, ya, supaya pemahaman sama. Ini bisa diselesaikan tanpa ada cash out baru dari Pupuk Kaltim, meskipun mungkin tidak 100%, ya. Saya sebutkan begitu. Jadi aset-aset yang nilainya berapa ya? Ada yang bilang cuma 185 miliar katanya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dihitung lagi sebenarnya berapa nilai aset-aset itu. Dan saya tambahkan lagi, ada aset-aset yang masih berada di luar dari Dapen yang bisa diupayakan untuk kembali, yaitu aset-aset yang masih disita oleh Kejaksaan Agung dan aset-aset yang menjadi hutang pihak ketiga dengan kekuatan hukum yang kuat, yaitu perjanjian notarial, ya. Kalau aset-aset yang ini kembali, tentu jadinya lebih besar lagi. Tapi yang penting sekarang ini adalah bagaimana membuat kesepahaman bersama bahwa aset-aset ini selayaknya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pensiunan di Dapen yang ada 3 sebenarnya. Yang pertama yang kita tahu sebelumnya ini adalah masalah terkait dengan turunnya manfaat pensiun yang pada fase manfaat pasti karena ada masalah di Jiwasraya. Ini khusus bagi peserta Jiwasraya, ya. Masalah ini sebetulnya penyebabnya di luar Dapen, ya, di luar Dapen. Penyebabnya dari luar, yaitu pihak Jiwasraya, ya. Sehingga penyelesaiannya harusnya berasal dari pusat, dari pemerintah, dari negara. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita menunjuk anuitas atau asuransi itu adalah perintah undang-undang, sehingga harusnya negara yang membuat undang-undang itu menjamin, ya, cadangan maupun manfaat pensiun itu. Tapi karena ini ada masalah yang extraordinary sehingga Menteri BUMN melakukan restrukturisasi yang merugikan pensiunan, manfaat pensiun. Tapi untuk BUMN, Menteri BUMN telah membuat surat kepada seluruh CEO bisa membantu, ya, bisa membantu dan tidak diperhitungkan dalam KPI. Nah, ini juga dasar hukum yang bisa dilakukan. Apalagi ini dibantu dengan aset-aset yang sudah tidak tercatat baik oleh Dapen maupun oleh Pupuk Kaltim, ya. Selayaknya itu untuk menyelesaikan aset itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, karena turunnya performa Dapen di 2016 dan seterusnya, ya. Kita tidak membahas kenapa itu turun, yaitu saya kira pembahasan tersendiri. Mungkin nanti diseminarkan saja, ya. Kalau saya sebagai pengurus yang terlibat di sampai 2016 pertengahan, tentu saya akan menjawab dengan penyebabnya adalah X. Kemudian pengurus pengganti saya tentu akan penyebabnya adalah Y. Nah, ini kan masalah diskusi. Tapi kenyataannya memang 2016 dan seterusnya itu drop, ya. Dropnya signifikan sekali, ya. Karena
performa Dapen itu di mana-mana minimal ya 8-9%, bahkan ada yang belasan persen ya, bahkan ada yang 20-an%. Nah, ini kita akui aja itu sebagai fakta-fakta yang harus diselesaikan, dan itu masalahnya internal ya. Masalahnya internal Pupuk Kaltim, sehingga mestinya menjadi tanggung jawab di internal kita, yaitu pendiri ya, dan pengurus dana pensiun. Jadi kembali saran saya, jelas sekali, gunakanlah aset-aset itu, tentu saja dilikuidkan dulu ya, dijual dan sebagainya, untuk menyelesaikan secara simultan seluruh masalah pensiunan di Pupuk Kaltim, baik terkait Jiwasraya, baik terkait turunnya performance, dan juga sisa cadangan yang harus diberikan kepada ahli waris, karena ada beberapa peserta yang sudah meninggal dunia. Ini menjadi persoalan hukum, apakah dia mengikuti PPIP. Kalau PPIP harus dikembalikan, mestinya ini sudah mengikuti PPIP, sehingga sisa cadangan itu menjadi hak ahli waris. Nah, ini masalah-masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama ya. Jadi antara pendiri ada kesepakatan pendiri dengan peserta melalui pengurus dana pensiun. Jadi itu harus ketemu ya. Pesertanya ada dua macam, peserta yang Jiwasraya dan peserta yang PPIP 2016 dan seterusnya. Saya kira kalau ini ketemu, ini sudah ada format penyelesaian, tinggal masalah-masalah teknis. Ini sangat mudah sekali. Misalnya ditunjuk aja tim yang terdiri dari mewakili semua ini, kemudian melakukan kajian, sebutnya berapa aset, berapa kebutuhan, berapa kontribusi. Mudah sekali, kontribusi masing-masing itu sekian, kekurangannya sekian. Kalau nanti ada aset yang terjual, tinggal didistribusikan gitu sesuai dengan proporsional, sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Jadi ini sudah penyelesaian yang sangat komprehensif, dan insya Allah akan diterima oleh semua pihak. Nah, teman-teman mohon doanya, saya akan terus berusaha meyakinkan solusi ini kepada berbagai pihak ya. Dan saya sebutkan di situ kalau bisa ya internal dulu, karena supaya jangan rame ya. Tapi kalau internal itu tidak bisa, ya dalam surat saya kepada pendiri saya sebutkan ya, saya akan melibatkan pihak-pihak luar yang memang berkompeten untuk menyelesaikan masalah publik ya, seperti ombudsman atau bahkan KPK ya. Karena KPK itu bukan hanya mencari korupsi, tapi juga mencegah terjadi korupsi, mengawal. Karena ini ada aset-aset yang gray area, sehingga harusnya dikawal dengan baik oleh pihak yang kompeten supaya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan siapa yang berhak dan sebagainya. Demikian singkatnya penjelasan saya. Mohon dukungan dari teman-teman dari semua pihak, dan mohon pemahamannya terhadap masalah ini, supaya maksud kami semua itu ada penyelesaian secara baik-baik ya, penyelesaian secara kesepakatan bersama. Ini ungkapan dari OJK itu tinggal kesepakatan antara pendiri dan peserta ya. Pendiri dan peserta ini yang penting. Aturannya jelas di POJK 8 nomor 2018 ya. Itu aturan yang jelas. Nah, kalau itu kita ikuti saja dan ada dialog, insya Allah ada penyelesaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.